Saya bersyukur untuk kesempatan sharing firman Tuhan hari ini. Thank you juga Pak Eko untuk perkenalannya, karena perkenalan yang terlalu tinggi cocok untuk di funeral service saya ya. Waktu itu orang bikin eulogy, sekaligus mengingatkan hidup ini memang sementara. Sudah saya di GRI Emery Perry di Eropa sedang eksposisi kitab ratapan deh, kitab ratapan 5 pasal, 5 nyanyian. Dan kita minggu lalu sampai di ratapan pasal 3 yang terkenal itu, ya, Great is thy faithfulness. Nah, hari ini saya pikir saya akan melanjutkan ratapan 4 ya, dengan sedikit introduksi, karena ini tiba-tiba langsung ke ratapan 4 ya untuk saudara yang di Batam sini. Kita akan membuka kitab ratapan ini. Ini bukan yang paling panjang ya, yang pasal lalu itu 66 ayat. Ini 20-an ayat, 22 ya. Kita membaca bergantian mengikuti Hebrew parallelism ya, ini poetik. Saya lihat di sini kira-kira satu ayat dibagi 2 gitulah roughly ya. Jadi saya baca bagian A, saudara baca bagian B gitu ya. Kita membaca bergantian Lamentasi atau ratapan pasal 4. Nah, kita membaca bersama-sama. Sekali lagi saya baca kalimat A, saudara menanggapi kalimat B. Ah, sungguh pudar emas itu, emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang. Anak-anak Sion yang berharga, yang dinilai seperti emas tua. Sungguh mereka dianggap belangga-belangga tanah buatan tukang periuk. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tetapi tak seorang pun yang memberi. Mereka yang biasa makan enak terlantar di jalan-jalan. Yang biasa duduk di atas bantal kirmizi terbaring di timbunan sampah. Kesalahan putri bangsaku diganjar melebihi dosa Sodom. Yang sekejap mata dibongkar bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya. Pemimpin-pemimpin lebih bersih daripada salju dan lebih putih daripada susu. Tubuh mereka lebih merah daripada mercan, seperti batu nilam rupa mereka. Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga. Mereka tidak dikenal di jalan-jalan. Kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya, mengering seperti kayu. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang daripada mereka yang tewas karena lapar. Yang merana dan mati sebab tak ada hasil ladang. Tangan perempuan-perempuan yang penuh kasih sayang memasak anak-anak mereka. Untuk makanan mereka tak kalah runtuh putri bangsaku. Tuhan sampai pada puncak amarahnya, mencurahkan murkanya yang menyala-nyala. Dan menyalakan api di Sion yang memakan dasar-dasarnya. Tidak percaya raja-raja di bumi juga seluruh penduduk dunia. Bahwa lawan dan seteru dapat masuk ke dalam gapura-gapura Yerusalem. Hal itu terjadi karena dosa nabi-nabinya dan kesalahan imam-imamnya. Yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tak bersalah. Mereka tertatih-tatih seperti orang buta di jalan tercemar oleh darah. Sehingga orang tak dapat menyentuh pakaian mereka. Menyingkir, najis kata orang kepada mereka. Menyingkir, menyingkir, jangan sentuh. Lalu mereka lari dan menggembara. Maka berkatalah bangsa-bangsa, mereka tak boleh tinggal lebih lama di sini. Tuhan sendiri mencerai beraikan mereka, tak mau lagi yang memandang mereka. Para imam tidak mereka hormati, dan orang-orang tua tidak mereka kasihani. Mata kami selalu merindukan pertolongan, tetapi sia-sia. Dari menara penjagaan kami menanti-nantikan suatu bangsa yang tak dapat menolong. Mereka mengintai langkah-langkah kami sehingga kami tak dapat berjalan di lapangan-lapangan kami. Akhir hidup kami mendekat, hari-hari kami sudah genap. Ya, akhir hidup kami sudah tiba. Pengejar-pengejar kami lebih cepat daripada Raja Wali di angkasa.
Mereka memburu kami di atas gunung-gunung, menghadang kami di padang gurun. Orang yang diurapi Tuhan, napas hidup kami, tertangkap dalam lubang perangkap mereka. Dia yang kami sangka, dalam naungannya kami akan hidup di antara bangsa-bangsa. Bergembira dan bersukacitalah hai putri Edom, engkau yang mendiami tanah Uz. Juga kepadamu piala akan sampai, engkau akan juga mabuk lalu menelanjangi dirimu. Telah tuntas akibat kesalahanmu putri Sion, tak akan lagi Tuhan membawa engkau ke dalam pembuangan. Tetapi kesalahanmu putri Edom akan dibalasnya dan dosa-dosamu akan disingkapkannya. Mari kita berdoa. Saya mengajak setiap saudara berdoa untuk diri saudara masing-masing, mendoakan orang di kanan, di kiri, di depan, di belakang, dan juga mendoakan saya, mendoakan juga translator. Kita minta belas kasihan dan anugerah Tuhan dalam perenungan pada hari ini. Mari kita buka suara. Tuhan, kami pada saat ini memohon ketika kami duduk mendengar firman Tuhan, kami boleh mendengar suara Sang Gembala Agung yang berbicara di dalam hati kami masing-masing, juga sebagai komunitas orang percaya yang datang beribadah kepadamu pada hari ini. Kami memohon supaya Engkau berbelas kasihan kepada umat-Mu ini, berbelas kasihan kepada kami semua. Kami berdoa supaya perenungan kami boleh menyenangkan Engkau, dan kami boleh mendengar dengan hati nurani yang bersih. Karena pertolongan Roh-Mu yang kudus, dan kami boleh terus dikuduskan, disucikan untuk hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kalau boleh minta tolong, ini urusan teknis karena khotbah mungkin akan dipakai di Eropa juga. Apakah boleh saya minta terjemahan bahasa Inggrisnya juga bisa direkam ya? Ada kemungkinan nggak ya terjemahan Inggrisnya juga bisa direkam gitu? Ada? Nggak bisa ya? Nggak bisa direkam? Sayang sekali. Oke. Ya sudah, kitab Ratapan ini kitab yang sulit ya, kitab yang sulit. Berat untuk membacanya, ya menafsirnya juga sulit ya. Mungkin kecuali yang pasal 3 itu ya, besar kesetiaanmu, yaitu ayat favorit itu. Tapi bagian itu mungkin juga sering dinyanyikan, lalu kemudian bisa dikhotbahkan dengan baik ya, karena kalimatnya itu positif gitu ya. Saya pikir kesulitannya mungkin terutama di situ kali ya, kita itu enggak biasa untuk mengekspresikan penderitaan gitu. Apalagi kalau kita dididik di dalam satu culture kebudayaan yang keliru ya. Dan kita bilang, ya waktu kamu bergumul ya sudah kamu bergumul sendiri, waktu susah ya kamu berjuang dulu. Nanti kalau sudah mengalami pertolongan Tuhan, kamu sudah berhasil keluar daripada kesulitan, nah disitulah tempatnya kamu kesaksian gitu. Waktu kita mendengar orang kesaksian, ya dia sharing problem, sharing kesulitan, tapi belum ada jalan keluarnya. Kita mungkin bisa bingung loh kita bisa, jadi sudah ini kayak begini. Jadi jawabannya apa dong gitu? Di dalam hal apa ya ini Tuhan dipermuliakan gitu? Kita sulit untuk melihat penderitaan, kesulitan, sakit penyakit, ya itu sebagai momen saat ya waktu yang juga indah pada waktunya masing-masing gitu. Seperti katanya pengkhotbah di dalam pasal 3 ya. Pengkhotbah pasal 3 sudah tahu kan ya, itu apa, segala sesuatu indah pada waktunya. Nya di situ kan memang bisa ditafsir waktunya Tuhan ya, nya besar, segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan, tapi juga sebetulnya bisa ditafsir segala sesuatu itu indah pada waktunya masing-masing ya, in its time, bukan in his time tapi in its time. Ini enggak harus dibenturkan sih dua tafsiran ini ya. Tapi saya tertarik dengan variasi in its time ya. Segala sesuatu itu indah pada waktunya masing-masing ya. Kekuatannya adalah segala sesuatu indah pada waktunya masing-masing itu bukan cuma hari ulang tahun yang indah gitu. Bukan cuma waktu gereja ulang tahun itu indah gitu ya. Atau gereja sudah ada gedung baru itu indah, baru gitu misalnya ya. Tapi juga waktu struggling ya, waktu belum masuk kepada happy moments itu ya, saat bahagia, itu juga indah kalau menurut pengkhotbah pasal 3. Kenapa indah ya? Ya karena diordin oleh Tuhan. Makanya tadi saya bilang nggak harus dibenturkan antara in its time dengan in his time ya.
Indah pada waktunya masing-masing, even waktu di bawah itu katakanlah ya, waktu menderita, waktu susah, itu juga indah. Indah pada waktunya, ya waktu itu gitu, nggak usah tunggu sembuh baru indah. Waktu itu juga waktu yang indah. Mengapa? Ya karena ada tangan Tuhan yang merajut gitu. Karena ini pun juga adalah waktunya Tuhan, makanya itu indah gitu. Tapi kita cenderung di dalam kehidupan ini ya, kita pikir kita menyaksikan kebaikan Tuhan itu waktu pergumulan semua sudah selesai gitu. Ya, waktu saya lulus, ya, waktu saya nikah, waktu saya punya anak, ya, atau anak saya sembuh dari sakit, gitu, atau anak saya lulus, gitu ya, nilainya bagus. Nah itu kita kesaksian betapa baiknya Tuhan itu. Gitu. Seolah-olah kalau momennya bukan seperti itu Tuhan jadi kayak kurang baik gitu ya. Saya pikir kita perlu bertumbuh ya, saya di dalam melihat kehidupan itu secara integral, dipimpin, dirajut oleh Tuhan dan bukan sebagai sekedar sarana-sarana untuk mencapai titik-titik tertentu yang dianggap indah itu. Lalu yang kalau kita belum sampai kepada titik itu kayaknya ya semuanya harus mengharap ke situ gitu. Ucapan syukur kita jadinya ini ya, tergantung pada titik-titik itu ya. Gak tahu bisa berapa banyak kayak begini ya. Saya bukan sedang merendahkan titik-titik itu by the way. Ini juga titik yang indah juga kan ya. Saudara ulang tahun, ada anak lahir dan sebagainya. Itu titik-titik yang indah, setuju gitu. Tapi bagaimana dengan proses keseluruhan? Apakah kita juga bisa mengatakan indah? Lagi pula ya saya, waktu kita berespons di hadapan Tuhan, itu apakah juga harus selalu ucapan syukur? Nah itu saya pikir keindahan dari ratapan ya. Itu Mazmur itu kitab yang mengajar kita berelasi dengan Tuhan kan ya, seperti sudah tahu itu di dalam semua situasi, dalam segala keadaan kita belajar untuk berelasi dengan Tuhan ya, Mazmur itu. Lebih daripada sepertiga ya, saya lebih sepertiga kitab Mazmur itu isinya adalah ratapan saya. Kira-kira 60 ya, 62 65 gitu ya. 60 lebih lah ya. Itu Mazmur kan 150 ya. Kalau sepertiganya itu 50, ini 60 lebih itu. Berarti sepertiga lebih daripada Mazmur itu isinya adalah ratapan. Ya. Kapan ya kita meratap di hadapan Tuhan? Kapan kita terakhir kali berdoa dengan keluar air mata? Apalagi di dalam budaya stoik ya, tak sadar atau enggak sadar kita diajar kayak selalu kuat gitu ya, bahkan menyembunyikan kelemahan kita. Orang bisa malu kalau sampai nangis di depan umum gitu ya. Mungkin boleh nangis lah, nangis juga oke, tapi nangis di kamar aja bisa enggak sih gitu. Jangankan nangis di publik ya, apalagi di gereja gitu. Nangis kelihatan anak saja kayaknya jangan, dia terlalu berat tadi hidupnya gitu. Kasihan dia tahu orang tuanya susah. Kita jangan kasih tahu anak-anak kalau lagi susah gitu, biar kita tanggung sendiri aja gitu. Ada orang kehidupannya itu so tough ya, sangat-sangat keras ya, keras itu sampai nggak ada air matanya gitu. Padahal di dalam hatinya itu sebetulnya mungkin lembut, peduli ya, punya cinta kasih, ya, tapi dia nggak mau tunjukin ya saya apa kelemahannya, pergumulannya gitu. Karena kita dididik di dalam satu kebudayaan di luar itu harus tampil kuat gitu. Ini I call it machismo ya saya namanya gitu. Ultra maskulinisme ya, ultra ya. Dan yang paling menyedihkan itu ya saya, perempuan pun juga harus jadi kayak begini. Waduh itu sudah kerusakan antropologinya. Perempuan pun juga harus kayak begini loh. Gitu. Apalagi laki-laki gitu, itu malu-maluin banget kalau kelihatan rentan dan rapuh kayak begitu ya. Tapi kalau kita baca di dalam kitab suci, ya saya, kita mendapati, ya Mazmur tadi saya bilang sepertiga lebih isinya ratapan dan ada kitab tertentu bahkan disebut ratapan. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Mungkin yang pertama yang sederhana yaitu bahwa stoicism itu bukan gospel, bukan. Ya, harus pura-pura kuat, ya jaga image, baru bisa bersaksi kalau penuh dengan kemenangan gitu ya. Kalau lagi bergumul nggak usah ngomong-ngomong, sembunyikan sendiri saja gitu. Itu in your private closet, itu bukan kitab suci, itu bukan gitu. Itu ajaran manusia. Dan saudara dan saya nggak kebal loh dengan ajaran manusia ini gitu. Waktu kita menghidupi kebudayaan seperti itu ya, kita bikin Injil jadi nggak menarik ya, jadi nggak ada daya tariknya gitu. Lalu kita menyaksikan apa ya di dalam kehidupan yang kayak itu ya, seperti kayak Tuhanmu dan Tuhanku itu baru keluar
Waktu kita lulus ujian dan dapat summa cum laude gitu, oh itu baru Tuhanmu dimuliakan gitu. Lalu di dalam proses yang sulit itu kayaknya ya nggak usah ngomong tentang Tuhan lah, belum waktunya gitu. Nanti tunggu gitu ya, tunggu kalau kayak sukses, baru kita ngomong cerita tentang kemuliaan Tuhan gitu. Tapi waktu kita di dalam perjalanan gagal ya, bahkan di sini dihukum, ya, exile, pembuangan, jangan ngomong tentang Tuhan, jangan tulis, nanti aja waktu homecoming, waktu balik ya. Waktu dibangun lagi tembok Yerusalem, dari situ kita mulai kesaksian lagi gitu. Kayaknya bukan itu sih Tuhan yang di dalam kitab suci, bukan itu ya. Tuhan yang kita percaya itu Tuhan yang so powerful, dia bisa hadir di dalam saat apapun sih, karena dia adalah Tuhan yang berada di semua jenis waktu gitu. Bukan cuma waktu-waktu indah gitu. How powerless ya Tuhan yang kayak begitu. Itu Tuhan palsu kayaknya. Bukan Tuhan yang asli gitu. Nah, saudara, waktu kita membaca ayat-ayat ini again, ini berat deh, berat karena mengekspresikan penderitaan. Gak despair deh, bahkan bukan cuma gak despair keadaannya diceritakan dengan apa adanya, yang painful ini ya, menyakitkan ini, tapi juga Tuhan pun juga gak despair gitu. Ya ini memang kita sedang di pasal 4 ya, saya sudah membaca keseluruhan ratapan gitu, itu misalnya di dalam pasal 3 ini. Sudah melihat Tuhan itu digambarkan sebagai musuh ya. Tuhan digambarkan sebagai musuh yang mengarahkan anak panahnya kepada umatnya. Gambaran Tuhan pun nggak despair di sini. Maksudnya nggak diciptakan gambaran-gambaran Tuhan yang selalu baik, ya, rangkulan, penuh cinta kasih. Itu juga betul, itu juga Alkitab, of course, tentu. Tapi Tuhan yang marah, Tuhan yang murka, Tuhan yang membiarkan ya anak-anak nggak bisa makan kayak begini ya. Ini juga Tuhan. Sulit ya saya menggambarkan Tuhan yang seperti ini gitu. Itu salah satu yang membuat saudara dan saya bertumbuh ya waktu kita mengalami keadaan yang buruk ya di dalam kehidupan kita. Yaitu bagaimana kita relate hal ini ya, dan kita menerimanya seperti dari tangan Tuhan dan bukan dari orang jahat. Sulit ya saya. Waktu saudara diperlakukan tidak adil ya, waktu saudara difitnah gitu, waktu saudara di karakter asasinasi atau whatever gitu ya, macam-macam lah ya, pengalaman gak enak itu ya. Itu menerimanya seperti dari tangan Tuhan. Itu sulit ya saya, sulit loh. Kita lebih gampang, ini setan gitu misalnya ya, gak gampang itu kayak gitu. Ini Tuhan sih gak mungkin kayak begini, ini bukan Tuhan gitu. Ini orang jahat itu gitu ya, orang jahat itu ya, mau menghancurkan kehidupan saya gitu. Terus kita mulai berdoa dengan mazmur-mazmur, apa itu namanya? Mazmur-mazmur yang mengutuki itu loh, saya sudah tahu kan ada mazmur-mazmur kayak gitu ya. Cocok itu untuk orang-orang fasik gitu ya, biarlah dia tidak turun hidup-hidup gitu misalnya ya. Wah itu cocok gitu. Tapi menggumulkan ini ya, menerimanya dari tangan Tuhan di dalam kedaulatan Tuhan. Seperti Ayub ya, yang menegur istrinya. Kamu itu cuma mau terima yang baik dari Tuhan, tapi bukan yang buruk. Kamu berbicara seperti orang gila. Mungkin istrinya berpikir, yang gila sebenarnya siapa? Kayaknya lu yang gila gitu. Bukan saya ini waras gitu. Tapi Ayub bilang, kamu berbicara seperti orang gila. Orang gila di situ ya. So, kalau kita lihat pengertiannya itu bukan gila-gila di dalam pengertian, tapi itu disintegrated gitu maksudnya. Kamu bicara seperti orang fragmented. Kamu bicara seperti orang yang terkeping-keping ya, gak ada integrasinya. Apa itu? Gila, terkeping-keping, broken ya, ini fragmented. Apa artinya? Ya kamu cuma mau terima yang baik dari Tuhan, yang buruk kamu bilang itu bukan dari tangan Tuhan. Saudara, Ayub itu menerima yang buruk juga ya dari tangan Tuhan. Waktu ternaknya itu habis ya, habis itu kita tahu ya Alkitab kitab suci memberitahu bahwa itu karena ulahnya orang Chaldeans, orang-orang Kasdim ya. Dirampok dia. Tapi mana saudara baca di dalam kitab Ayub yang dia terus kemudian jadi kepahitan ya. Dia mulai mengutuki orang-orang Kasdim gitu. Mana orang Kasdim itu waktu anak-anaknya mati ya, bangunannya roboh gitu. Terus kemudian dia mulai siapa ya waktu itu kontraktornya gitu misalnya gitu ya. Ini civil engineeringnya siapa coba yang salah ngitung kayak begini ya sampai anakku mati semua ini.
atau dia cari asuransi gitu misalnya. Gak ada ya saya cerita kayak gitu, gak ada. Yang ada adalah dia menerima itu dari tangan Tuhan, dan itu sulit ya saya. Relate dengan Tuhan di dalam saat buruk itu sulit. Relate dengan Tuhan waktu di dalam saat bahagia mungkin gampang ya, bersyukur gitu, bersyukur ya. Tapi waktu di dalam kesulitan ya, waktu di dalam penghukuman, waktu di dalam saat-saat buruk seperti ini, tapi tetap relate dengan Tuhan. Biasanya kita agak sungkan gitu ya, sungkan. Lalu kita pikir model kayak begini, kita bilang ini, ya inilah bukankah reform spirituality mengajarkan kita untuk berserah. Sudah saya ngomong kayak gini, saya tahu agak sensitif saya, biasanya kena pelintir itu. Tapi saya mengajak saudara untuk memikirkan secara serius ya. Itu gambarannya model docile ya, yang apa ini, model yang nerimo kalau orang Jawa bilang ya. Nerimo semuanya ya. Mungkin itu fatalis ya, itu bukan reform gitu. Mungkin itu semacam stoicism sebetulnya itu. Tapi berkedok reform, tapi sebetulnya stoicism. Karena nggak berani untuk mengatakan pain ya, itu di hadapan Tuhan. Nggak berani berrelasi dengan Tuhan. Tuhan harus selalu baik-baik saja. Gitu. Tuhan harus selalu good. Jadi kalau saya menerima keburukan, itu orang jahat. Itu setan gitu ya. Tapi bukan Tuhan. Karena Tuhan selalu baik, selalu maha baik. Ya. Dan saya nggak boleh merelasikan keburukan ini dengan Tuhan yang maha baik. Nanti kacau iman saya. Iman saya kacau, kalau saya mulai curiga kepada Tuhan bagaimana dong? Kan saya harus selalu mengerti Tuhan itu maha baik, dan dia harus maha baik terus gitu. Jadi kalau terjadi sesuatu yang buruk di dalam kehidupan ini, nggak ada urusannya ini dengan Tuhan. Saya juga nggak usah datang kepada Tuhan. Ini saya selesaikan secara horizontal saja. Mungkin ini kesalahan saya, ya sudah, saya sedang menabur apa yang saya tuai. Mungkin ini adalah kejahatan orang lain, ya namanya hidup di dalam dunia yang berdosa. Mungkin saya sedang kena bencana alam. Siapa yang bisa menghindari bencana alam juga gitu? Ya sudah gitu. Tapi nggak usah bawa-bawa Tuhan. Akhirnya kita nggak bertumbuh ya di dalam kehidupan ini, nggak bertumbuh ya nggak bertumbuh. Kenapa nggak bertumbuh ya karena yang membuat kita bertumbuh itu adalah relasi dengan Tuhan gitu. Termasuk juga di dalam saat-saat nggak enak kayak begini gitu. Kita nggak mungkin bertumbuh karena berelasi dengan orang Kaldian, dengan orang Kasdim. Nggak ada lah itu Saudara bertumbuh karena kuasanya pemfitnah saudara gitu, maksudnya yang benar lah saya yakin percaya ini gitu. Ada banyak orang itu nggak bertumbuh karena di dalam saat-saat sulit dia bukan bersekutu dengan Kristus, dia bersekutu dengan kondisi. Dia memeluk kondisi. Ada orang menghidupi bitterness ya. Saya pernah Q&A ini apa? Atau ya mungkin yang tanya, hopefully bukan dari Batam. Dia bilang gini, ini Q&A topiknya tentang penderitaan saya. Saya mungkin nggak persis ya, saya kutipannya, tapi dia bilang begini, ya saya tahu sih di dalam saat-saat seperti ini waktu saya tentang penderitaan gitu ya, mungkin Bapak akan jawab dengan kalimat-kalimat klise gitu ya, kalimat klise. Itu lagi. Apa sih kalimat klise waktu orang penderitaan ya? Ya ini semua di dalam kedaulatan Tuhan gitu kan ya, itu kan sering dengar kan saya kalimat klise gitu. Ya pada akhirnya Tuhan akan merajut, ya ini semuanya akan indah. Kita belum bisa mengerti sekarang ya, tapi nanti kita mengerti. Masalahnya saya hidup di dalam zaman sekarang gini kan ya, nanti mengerti, tapi saya di sekarang, bukan di yang akan datang. Gimana saya? Ya, terus dia sudah agak sinis gitu ya, ini apa? Wah saya kok sudah diantisipasi gini ya, dia tanya menyatakan ini kepahitannya, tapi sudah mengantisipasi jawaban gitu ya, tapi masih tanya. Nah di situ saya agak sedikit terhibur, paling enggak dia masih menanti jawaban. Nangkep gak sih saya? Orang kalau benar-benar sudah sarkastik, sinis abis, dia enggak even tanya lagi gitu kan ya. Nah ini ada paradoks di dalam kehidupan ya, satu sisi kayaknya jawabannya bakal klise, tapi ya tetap tanya juga gitu. Masih memberikan pengharapan, mungkin enggak ya jawabannya bukan klise, kan gitu kan ya saya. Kalau jawabannya klise lagi lah, itu benar mengkonfirmasi antisipasinya dia dong berarti gitu. Tapi terus kemudian saya tanggepin, ya itu loh, banyak orang itu di dalam penderitaan dia enggak berani, dia enggak ada courage untuk memeluk Kristus atau dipeluk Kristus. Di dalam penderitaan dia bersekutu dengan penderitaan itu sendiri gitu. Dia takut bersekutu dengan orang, ya karena takut lukanya tambah dalam. Akhirnya terus kemudian menghidupi kepahitan itu ya. Dan heran ya,
memeluk kepahitan, seperti kayak kepahitan itu adalah Tuhan gitu. Kayaknya dia nggak expect jawaban gitu ya, tapi banyak orang itu seperti itu loh di dalam kehidupannya. Takut deh bersekutu dengan Tuhan itu. Karena Tuhan waktu dihadapi ya, waktu kita mau berjumpa dengan Tuhan itu kita punya konsep tentang kemahabaikan Tuhan itu jadi kayak mesti dikoreksi gitu. Kemahabaikan Tuhan itu selama ini saya tahunya kalau di dalam konteksnya Ayub ya, Tuhan memberkati saya ya, menyediakan saya anak-anak yang pinter-pinter dan cantik-cantik, yang paling cantik di kampung saya, di negeri saya gitu. Itu kemahabaikan Tuhan yang saya tahu selama ini. Tuhan yang memberikan kepadaku kesehatan, teman-teman yang baik ya, bukan bajingan-bajingan, teman-teman yang mengasihi, yang peduli. Inilah kebaikan Tuhan. Tapi sekarang masih mengerti Tuhan yang tetap maha baik ya. Waktu ternak saya dirampok, gitu. Waktu rumah saya hancur, waktu saya sekarang sakit, dan saya tetap masih melihat dia dan ya dengan karakter maha baik itu gitu. Saya takut loh lihat Tuhan yang seperti itu. Jadi bagaimana? Ya itu makanya banyak orang itu gak lihat Tuhan gitu, di dalam saat seperti itu. Akhirnya dia lihat kanan kiri aja. Mungkin secara unconscious ya, seperti kayak menyelamatkan Tuhan dari portret yang negatif. Menyelamatkan Tuhan. Saya nggak mau, waduh saya ini di sini minta tolong dong, sudah banyak sekali ya jalan-jalan ya. Saya tahu saya pengkhotbah tamu, saya nggak harusnya banyak menegur, tapi ini kebaktian. Saya juga mengumulkan hal yang sama ya saya di Eropa gitu. Saudara jangan membiasakan jalan-jalan di kebaktian gitu. Kita bisa ini ya, bisa kencing sebelum atau sesudah kebaktian, saudara bisa tenang di sini. Hargailah Tuhan, bukan hargailah saya nggak penting, tapi saudara masih belajar menghargai Tuhan. Kecuali urgent ya, benar sakit atau urgent ya itu bisa dimengerti. Thank you, saya sampai di mana tadi? Menyelamatkan muka Tuhan ya, dari potret yang negatif. Karena waktu saya menghampiri Tuhan di dalam keadaan yang amburadul, yang kacau balau seperti ini, nanti saya kehilangan iman lagi gitu. Lebih baik saya menyalahkan kondisi, menyalahkan pemerintah, menyalahkan lingkungan ya, menyalahkan alam, menyalahkan orang yang benci saya gitu, atau perhaps even menyalahkan saya gitu. Tapi paling enggak kan Tuhan itu terpreserve, Tuhan itu aman dari tuduhan-tuduhan. Precisely, kekuatan dalam mentasi itu adalah karena kita boleh menuduh Tuhan. Saudara jangan jarang dengar khotbah ini ya. Kita boleh menuduh Tuhan. Dan Tuhan itu memberikan tempat untuk itu gitu. Karena dia Tuhan yang powerful. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang lemah sampai nggak bisa dengar omelan gitu. Jarang ya saya dengar khotbah kayak begini ya. Saya di-encourage mengomel di Tuhan kayak begini gitu ya. Khotbah apa ini? Saya di-encourage untuk maki-maki Tuhan. Bukan, saya pasti bukan ke sana gitu. Tapi di-encourage untuk jujur. Saya jujur. Saudara hidup di keluarga kan ya, keluarga. Saudara bisa jaga image terus gitu, gak ngamuk sama sekali. Saudara hidup di keluarga itu kan kita terbuka ya gitu. Kita nggak bisa ya setiap saat 24/7 itu mesti lemah lembut terus gitu ya. Ya itu, mungkin kalau ketemu jemaat gitu ya kita belajar self control gitu. Tapi yang namanya keluarga itu ya sudahlah saudara boleh lepas gitu ya. Karena apa? Saya pikir bukan karena kita nggak bisa kuat self control 24/7, itu ya memang realita juga. Tapi justru karena di situ ada trust. Gitu. Karena di situ ada iman bahwa waktu saudara salah ngomong pun ya, istri atau suami saudara atau anak atau orang tua, yaitu boleh mentoleransi saudara, boleh mengasihi saudara, boleh mengampuni saudara. Itu yang membuat kita berani terbuka kan dengan keluarga gitu. Kalau saudara nadanya naik sedikit gitu ya, langsung cerai gitu misalnya. Waduh, serem bener ya kayak gini ya. Naik sedikit cerai gitu misalnya.
Saudara ngamuin anak gitu ya, mungkin ngamuin anak bisa nggak sempurna, terus anak misalnya, saya disown papa, saya pergi ke rumah orang tua lain gitu. Wah, ngeri bener ya kayak begini ya. Justru karena kita tahu enggak kan gitu tuh. Memang dia bisa tersinggung, saya bisa tersinggung, tapi baikkan lagi gitu. Itu namanya keluarga gitu. And yet kita call our Father in heaven loh, ini our Father, Bapakku yang di sorga ya. Itu bukan keluarga gitu. Saya mesti jaga image gitu di hadapan Bapakku yang di sorga, Bapak kami yang di sorga. Kita mesti ini gitu, main cantik. Main cantik gimana sih, orang dia itu maha tahu loh, aduh. Saudara mau kemas pakai gimana sih, mau pakai topeng apa sampai dia nggak bisa lihat gitu maksudnya. Memang dia bodoh atau bagaimana ya? Poinnya apa ya, saya nggak jujur di hadapan Tuhan itu poinnya apa coba gitu. Doesn't make any sense loh sebenarnya gitu. Nah di sini ya, waktu kita melihat di dalam keadaan yang sulit, kita belajar untuk mengekspresikan di hadapan Tuhan. Termasuk juga dengan kalimat-kalimat yang saya rada ngawur gitu ya. Tuhan itu ada kekuatan, ya. Tuhan itu cinta kasihnya besar untuk menahan itu, gitu. Untuk bisa mendengar itu. Istri, suami, saudara aja bisa tahan, Tuhan gak bisa tahan, itu kan ya lucu gitu. Jadi siapa yang sebetulnya lebih spiritualitas lebih baik ya? Tuhan atau pasangan kita di sini gitu. Kan gak make any sense sama sekali ya kayak begini ya. Tapi kenapa banyak orang Kristen itu gak berani mengekspresikan ya ini ya, kejujuran itu ya. Sekali lagi ya saya bukan mengencourage saudara untuk tiap hari ngomel-ngomel kepada Tuhan, jangan di-stretch ke sana ya, saya bukan. Tapi jujur di hadapan Tuhan. Ini ya sebetulnya akan mempertumbuhkan saudara dan saya. Bukan bereaksi terhadap sekeliling, bukan bereaksi terhadap orang jahat, bukan bereaksi terhadap kondisi atau ngomong-ngomong sendiri dengan diri sendiri. Tapi berelasi, berespons di hadapan Tuhan. I think itu ya salah satu keindahan daripada lamentasi ini. Nah, so kita melihat, kita nggak ada kemungkinan untuk bahas secara detail ya, tapi di dalam pasal 4 ya, ini kita melihat ayat 1 sampai 10 ya, ini mirip seperti kayak perkembangan daripada pasal 3 yang menekankan satu keadaan deprive ya, satu keadaan yang hancur yang dialami oleh umatku ya, my people ya, terutama anak-anak ya. Kesadaran untuk memperhatikan yang lemah ya, yang lemah itu. That is maturity, itu kedewasaan rohani. Orang tua itu nggak otomatis jadi dewasa ya, orang tua itu nggak otomatis jadi dewasa. Orang yang sudah ada umur nggak otomatis matang loh, ini apa kerohaniannya. Ya, kadang-kadang secara psikologi aja nggak matang gitu, apalagi kerohanian. Tapi kematangan rohani itu adalah waktu kita itu bisa lebih peka terhadap penderitaan ya anak-anak kecil ya, orang-orang yang lemah gitu. Bukan suruh yang kecil yang lemah itu mengerti kesulitan kita karena kita ini di posisi bos somehow gitu ya. Itu bukan narasi kerajaan Allah ya, itu narasi kerajaan dunia kayaknya. Tapi ada keindahan di sini ya, waktu yang lamen, yang meratap di sini ya, peka terhadap penderitaan anak-anak kecil yang nggak bisa menolong dirinya sendiri. Termasuk juga karena ulahnya orang-orang besar. Itu ayat 1 sampai 10 ya. Ayat 11 sampai 16 ya. Ini narator yang arguably sama dari yang di pasal 1, 1:11 ya, atau pasal 2 bagian awal, itu menggambarkan dosa apa ya yang sudah membawa keadaan Yerusalem sampai seperti ini. Dosa apa? 11 sampai 16 ya, sudah bisa lihat lagi di situ. Berarti di sini ada bukan excuse, tapi ada pengakuan dosa gitu. Sudah di dalam teologi deuteronomistik ya, itu apa sudah di dalam deuteronomistik teologi itu ada konsep covenant ya, waktu orang itu taat kepada Tuhan, taat kepada Yahweh akan ada blessing ya, tapi waktu merusak perjanjian, waktu tidak taat ya, itu ada curse, ada kutukan ya, ini namanya deuteronomistik
teologi. Nah itu mereka melihat penderitaan yang mereka terima, ya itu sebagai memang hukuman daripada dosa yang sudah dilakukan dari generasi ke generasi, komunal dan bergenerasi-generasi, itu diakui. Sehingga di sini mereka melihat penderitaan ini sebagai hukuman yang fair, hukuman yang adil dari tangan Tuhan. Mereka enggak mempersoalkan itu. Nah ini juga kematangan rohani ya, kematangan rohani. Kadang kita merasa di dalam kehidupan ini ya, ketidakadilan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu kita protes, kita bikin semacam asumsi, mungkin kita nggak sadar bahwa kita ini seharusnya itu nggak layak menerima ketidakadilan, alias kita seharusnya itu menerima keadilan gitu. Padahal kita tahu, kita selalu bilang ya, at least theoretically, kita ini orang berdosa. Gitu. Saya pernah mendengar satu kesaksian ya, orang lawyer pengacara cukup terkenal ya di Indonesia gitu ya. Dia sampai dijebloskan ke dalam tahanan. Lalu di dalam kesaksian tuh, ini kesaksiannya menurut saya bagian yang indah, saya kutip di dalam bagian ini, dia bilang waktu saya kena kasus dijebloskan ke penjara bagian itu saya nggak salah. Tapi saya dijebloskan ke dalam penjara, saya nggak salah di dalam bagian itu. Tapi terus kemudian dia bilang, tapi saya di dalam kehidupan saya memang punya kesalahan. Sudah nangkep ya ini poin ini. Kadang kita menerima ketidakadilan, view kita itu cuma di dalam kasus itu saja gitu. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Saya nggak salah gitu pada. Kalau kutip kalimatnya Yesus, siapa yang nggak pernah berdosa ya di sini? Siapa yang nggak pernah berdosa? Nggak ada sih sebetulnya itu. Mungkin di dalam kasus itu kita bersih ya, tapi bukan berarti di dalam kasus-kasus yang lain kita bersih terus itu. Kenapa Tuhan harus bekerja ya? Menyatakan keadilannya itu harus, kalau saudara salah di hari itu, keadilan di hari itu, gitu misalnya ya. Salah di tahun itu, keadilan dinyatakan tahun itu, gitu. Tuhan nggak boleh keliru dong. Ini saya salahnya tahun 2021, saya diganjarnya di tahun 2025. Ini salah kategori namanya kayak begini. Kenapa Tuhan under obligasi itu ya? Kenapa Tuhan harus ngikutin sistem itu? Jadi Tuhan tolong ya, Tuhan, saya berlaku nggak benar di tahun 2025. Saya kasih waktu Tuhan sampai 31 Desember. Kalau engkau nggak bales berarti expired, sudah jangan menyatakan keadilan lagi ya Tuhan. Saya nggak mau tahu dengan tahun 2026 ternyata Tuhan masih dendam, urusan tahun 2025 masih diberikan ganjarannya di tahun 2026. Saya nggak mau kayak begitu loh Tuhan. Siapa ya kita ini ya? Tapi seringkali bukankah kita berpikir seperti itu, saya waktu kita mengalami ketidakadilan, keburukan, kita bilang saya nggak salah ini sebetulnya gitu. Yakin saudara nggak salah, nggak pernah salah dari lahir gitu. Itu baru boleh benar-benar ini ya bilang ini unfair ini ya, treatment kayak begini ini unfair. Karena saya sinless misalnya gitu ya, saya nggak pernah berdosa, kenapa saya mengalami ini gitu? Ya itu baru oke gitu. Tapi kalau di tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan seterusnya ditarik terus, memang kita adalah orang yang pernah bersalah kepada Tuhan. Then where is the problem ya? Sebetulnya problemnya ada di mana? Dengan ketidakadilan ganjaran Tuhan yang terjadi tahun 2025 ini problemnya di mana sebetulnya? Itu yang saya pikir indah ya dari kesaksian pengacara itu ya. Di dalam kasus ini saya nggak bersalah, saya tahu saya nggak bersalah. Tapi saya tahu di dalam masa lampau saya memang banyak melakukan kesalahan. So itu indah kesaksian seperti itu. Nah Israel ya ini Yerusalem ya ini melihat waktu mereka melihat ya ini dosa-dosa apa ya yang menyebabkan keadaan Yerusalem seperti ini. Waktu saudara dan saya menderita ya meskipun kita bukan penganut teologi teologi yang langsung gitu ya, dosa, penderitaan berarti karena dosa gitu. Buktinya karena kamu menderita ya sakit pasti karena dosa gitu misalnya. Kita kan bukan menganut teologi yang seperti itu seperti saudara tahu gitu ya. Hidup ini kompleks gitu. Tapi
At the same time saya juga mau mengatakan ada baiknya di dalam saat waktu kita menderita, apapun itu, itu kita introspeksi gitu. Selalu ada baiknya. Gitu. Bukan mau menimbulkan spirit yang self judgmental, bukan, tapi ya introspeksi di dalam terang anugerah Tuhan. Gitu. Gak ada salahnya di situ. Gitu. Mungkin setelah kita cek juga, ya kita bisa berkata seperti Ayub, ya. Saya nggak bersalah di dalam hal ini. Boleh juga saya ngomong seperti itu. Tapi nggak ada yang salah dengan introspeksi. Nggak ada yang salah dengan self-kritik, ya, self-critical terhadap diri sendiri di dalam saat-saat seperti itu. Karena apa Karena orang yang disebut bebal itu itu sudah diganjar oleh Tuhan, tapi masih nggak belajar anything, ya. Itu keterlaluan C.S. Lewis pernah bilang kalau Tuhan ini mendatangkan penderitaan itu Tuhan sedang pakai megafon, begitu kan ya. Sudah tahu kutipan itu ya. Tuhan sedang pakai megafon berbicara kepada kita. Karena Tuhan ngomong baik-baik, kita kayak budek, kita kayak nggak bisa dengar. Akhirnya Tuhan pakai megafon ya, seperti teriak. Melalui apa? Melalui penderitaan. Tapi alangkah kacaunya kalau Tuhan sudah pakai megafon kita masih budek juga. Ini keterlaluan budek kayak berarti itu. Masih pakai apa lagi ya? So poin saya adalah baik waktu di dalam keadaan kita menderita. Di situ kita relate dengan Tuhan. Lalu melihat apa yang saya bisa koreksi dari kehidupan seperti ini. Bukan cuma di 1 minggu terakhir, bukan cuma di 1 bulan terakhir, tapi melihat kehidupan kita. Mungkin Tuhan mau koreksi hal tertentu di dalam kehidupan kita. Nah itu ayat 11 sampai 16. Ayat 17 sampai 20 ya, di situ kita mendapati pembicara pertama, first person speaker, ya itu yang sudah bicara di pasal 2, di pasal 3. Ya. Nah di sini saudara melihat perkataannya itu ditandai dengan dia mengasosiasikan dirinya ya, dengan kekacauan ya, penderitaan Yerusalem. Nah ini juga menarik, another kematangan rohani ya. Mengasosiasikan dirinya dengan keadaan Yerusalem yang sedang ditimpa malapetaka itu ya. Dia bukan keluar daripada, maksudnya gini loh ya ini yang salah sih mereka semua, saya ini Yeremia loh, saya ini nabi yang taat, saya nggak berbagian ya di dalam dosanya mereka. Ini Yerusalem gini nih gara-gara mereka, saya sendiri dianiaya di sini. Mereka nggak percaya kepada pemberitaan yang saya katakan, akhirnya mereka menanggung, syukurin loh gitu. Tapi saya sendiri ya itu ya sudah kamu menanggung, bukan begini loh, perspektifnya bukan ini. Saudara melihat di Perjanjian Lama ya, ini juga bukan satu-satunya itu Elia waktu ngomong ya, sesungguhnya tidak akan turun hujan ya. Dia sendiri juga nggak dapat hujan selama 3,5 tahun itu ya. Dia juga nggak dapat hujan, bukan sesungguhnya tidak, kamu nggak dapat hujan, tetapi aku kampungku akan ada hujan lokal gitu mas. Bukan itu. Dia ngomong menghakimi ya, ini dari Tuhan, tapi dia sendiri juga kena penghakiman. Nah, ini berarti dia ada solidaritas dengan umat Tuhan yang berdosa. Bukankah ini cerita Kristus ya sebetulnya gitu? Bukankah ini mengingatkan kita kepada Kristus kan? Kristus juga nggak berdosa, tapi dia tinggal bersama dengan orang berdosa. Bukan cuma itu, dia menanggung kutukan dosa itu di atas kayu salib. Nah ini pattern seperti ini ya, itu hadir terus di Perjanjian Lama, mengantisipasi cerita Kristus, termasuk Yesaya ya. Yesaya waktu dia mendapat penglihatan, ya penglihatan kemahakudusan Tuhan. Di situ dia mengaku dia adalah orang yang berdosa, sama dengan bangsanya. Aku ini orang yang najis bibir, tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dia bukan bilang saya ini sial sih, memang tinggal di bangsa yang najis bibir. Padahal saya nggak najis bibir loh, nggak ada saya cerita itu, nggak ada. Gitu. Dia bilang saya najis bibir, saya tinggal di bangsa yang najis bibir. Saya juga najis bibir, bangsa saya juga najis bibir. Kita sama-sama. Ada asosiasi menempatkan diri dengan keadaan Yerusalem yang sedang celaka ini. Ini menghindarkan saudara dan saya untuk menghidupi spiritualitas self-righteousness. Spiritualitas yang selalu merasa benar sendiri. Saya beberapa waktu lalu tulis beberapa artikel di Facebook saya ini ya renungan-renungan singkat gitu ya. Ada teologi yang kadang dipakai itu seperti pentung ya, pentung itu. Teologi pentung, tahu saya teologi pentung. Teologi yang dipakai untuk mentungin orang lain gitu.
untuk ngejudge orang lain ya. Kadang-kadang tulis status di Facebook ya. Itu tuh mentung orang lain sebetulnya gitu. Saya takut ya saya dengan spirit seperti ini. Apalagi kalau itu hamba Tuhan gitu. Apalagi kalau itu pimpinan gereja. Tapi saudara juga ya. Ini orang yang nggak bertumbuh. Gitu. Ada beda ya saya. Orang mengatakan kalimat penghakiman ya. Tapi dia tahu dia yang pertama kali ya, mendengar teguran yang keras itu. Lalu dia sharing. Ya itu loh seperti Yesaya, Yeremia dan sebagainya. Ini bukan mentung orang Israel sementara dia sendiri di tahta singgasana yang righteous gitu ya. Hai kamu Israel yang sudah berdosa ya, dalam kurung enggak seperti saya yang taat kepada Tuhan gitu. Mentungin orang lain gitu. Aduh, ini. Dan suka sekali ya, orang itu senang sekali ya itu judge orang lain tanpa menilai dirinya sendiri. Karena apa saya? Ya karena self righteousness itu atraktif sih, memang gitu. Itu di dalam dunia yang berdosa ya saya. Kita sudah capek dengan keadaan seperti ini. Akhirnya menjadi atraksi adalah di tengah-tengah dunia yang berdosa ya. Saya yang paling oke gitu. Di tengah-tengah gereja-gereja yang menyeleweng, kita yang paling oke gitu. Di tengah hamba-hamba Tuhan yang brengsek, ya, saya yang paling oke. Ya, memang atraktif ya saya menghidupi narasi kayak begini, ya enggak sih? Saya lain daripada yang lain dan sebagainya. Tapi saudara baca di dalam Old Testament, kayak kok bukan gini ya? Kok kita lain ya saya dengan Yeremia, Yesaya dan sebagainya, kok lain ya ceritanya gitu. Kenapa mereka bisa mengasosiasi dirinya dengan kejatuhan Yerusalem? Apa enggak ntar rusak malah reputasinya gitu? Apakah mereka mendingan lebih baik jaga image, tetap mereka bersih gitu, kalaupun yang salah hancur itu bukan karena Yeremia, bukan karena Yesaya, yang bersih itu, tapi itu kesalahan mereka sendiri, ini di-excluded daripada kesalahannya umat Tuhan. Saudara bisa bayangin enggak ya kalau Kristus excluded daripada penghukuman dosa umat manusia. Lalu dia datang cuma kasih tahu ini berdosa terus dia balik lagi ke sorga gitu maksudnya. Apa yang terjadi ya dengan cerita ini ya? Gak ada cinta yang dinyatakan, saya gak ada gitu. Gak ada karya keselamatan, gak ada. Dia sinless loh. Dia sama sekali tidak berdosa, tapi dia mengidentifikasi dirinya gitu. Di posisi orang berdosa. Bukankah ini keindahan kekristenan? Kehidupan saudara dan saya ini dikuasai Injil atau dikuasai cerita self-righteousness ya? Dikuasai narasinya Kristus atau narasi mana ya sebetulnya masuk ke dalam kehidupan kita? Sekali lagi ya saya, first person speaker ini mengasosiasikan dirinya dengan kejatuhan keruntuhan Yerusalem. Sudah bisa baca lagi 17-20 ya. Bagian yang terakhir ya, bagian yang terakhir 21-22. 2 ayat terakhir ya. Ini ada kalimat profetik ya. Tuhan sudah menghentikan ya. Dia menyudahi penghukuman itu. Dan mulai penghukuman Edom. Sudah lihat lagi ya 21-22. Menarik ya waktu kita melihat bagian ini ya. Kadang-kadang kita baca seperti kayak seolah-olah ya pembacaan gampang, seperti kayak seolah-olah kita sudah susah berdosa dihukum gitu ya, tapi enak saja gitu orang lain nggak dihukum gitu ya, kan bisa lihat seperti gitu ya. Jadi saya oke sih dihukum oleh Tuhan, memang saya berdosa, tapi dia juga berdosa gitu, dia juga harus dihukum gitu ya. Seperti kayak seolah-olah pembacaannya kayak begitu ya. Saya percaya pembacaannya bukan itu sayang. Tapi pembacaannya adalah God's righteousness, yaitu itu komplit waktu dinyatakan bukan hanya bagi umat Tuhan, tapi juga bagi seluruh dunia. So, the issue yang at stake itu sebetulnya adalah tentang kebenaran, keadilan Tuhan. Ini bukan tentang kok cuma saya yang menderita gitu. Orang lain juga harus menderita dong. Bukan ke sana, saya bukan. Tapi visi tentang universal righteousness. Righteousness-nya Tuhan itu nggak bisa lokal gitu. Itu harus dinyatakan komplit, itu universal namanya. Karena Yahweh juga Tuhan yang universal, dia Tuhan alam semesta. Dia bukan cuma Tuhan di teritori Israel, bukan. So keadilan juga akan dinyatakan juga bangsa lain. Baru ini kita bisa melihat kemuliaan Yahweh yang universal itu.
yang bukan teritorial maksudnya. Tapi bahwa penghukuman datang terlebih dahulu ya kepada umat Tuhan, ya bukankah ini sesuatu yang memang wajar? Karena apa? Karena ini bangsa yang punya Taurat loh. Bangsa lain tuh nggak punya Taurat gitu. Kalau kita minta bangsa yang nggak punya Taurat dihakimi dulu, ya. Well. Yang ngerti doktrin reform siapa sih, Soe? Yang ngerti doktrin yang benar itu siapa sebetulnya? Lalu siapa yang seharusnya dihakimi terlebih dahulu? Gitu? Siapa yang seharusnya dituntut lebih di sini ya? Nah ini loh saya berpikir seperti ini lebih sehat gitu. Tapi belajar doktrin yang benar ya, terus kemudian malah membawa kepada sikap lebih menghakimi orang lain, malah mengharap supaya Tuhan lebih menghakimi. Lagi-lagi nggak cocok ya dengan narasi di Alkitab, nggak cocok lagi saya. Alkitab bilang rumah Tuhan itu yang akan pertama kali dihakimi. Rumah Tuhan itu pertama kali dihakimi, bukan tempat pelacuran saya, bukan. Rumah Tuhan. Karena apa? Ya wajar enggak sih? Memang kita yang paling banyak menerima anugerah Tuhan loh. Kita ini yang paling seharusnya mengerti enggak jalan Tuhan itu seperti apa. Ya akan dihakimi terlebih dahulu. Barang siapa diberi banyak, dia dituntut banyak. Memang begitu kan saya ceritanya gitu. Nah, kalau kita bertumbuh saya di dalam kedewasaan ya. Kita bertumbuh di dalam kedewasaan. Di dalam Kristus, ya, kita juga akan mengerti ya, pattern ini. Mengapa Israel dulu ya, baru Edom. Edom bukan bangsa pilihan Allah, tapi juga akan dihakimi Tuhan. Tapi Israel akan terlebih dahulu dihakimi oleh Tuhan. Tuhan akan membereskan terlebih dahulu Israel umatnya. Karena ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Ayat firman Tuhan mengatakan, barang siapa ku kasih, dia ku hajar. Yang dikasih Tuhan itu dihajar terlebih dahulu. Berbahagialah saudara dan saya kalau kehidupan kita ini di dalam disiplin chastisement Tuhan. Berarti ini adalah konfirmasi kita dikasih oleh Tuhan. Lebih daripada mereka yang dibiarkan, betul kan saya? Tapi kita bisa menghidupi spiritualitas yang suka pentung-pentung orang lain, ya seperti kayak chastise orang lain lebih daripada chastising diri kita. Itu apa sih? Saya narasi kayak gini nih apa? Kita memosisikan diri sebagai orang yang nggak dicintai Tuhan, tahu nggak sih? Kalau kita menegur-negur orang lain, ya kita menjadikan orang lain itu yang seperti kayak lebih dikasih Tuhan, orang-orang yang kita mencelakakan diri kita sendiri sebagai di dalam posisi orang yang nggak dikasih Tuhan, karena nggak perlu dengar teguran, kan kacau ya seperti ini ya. Saya bukan mengajak saudara berpikir egois by the way gitu, lakukanlah segala sesuatu untuk menyatakan bahwa engkau lah yang paling dicintai, bukan itu ya saya pokoknya jangan dibolak-balik ke sana loh. Tapi bukankah Alkitab mengatakan yang ku kasihi ku hajar, ku ganjar gitu. So kalau saudara dan saya ditegur, ya berbahagia dong, berbahagia kita gitu. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan di dalam salah satu ini ya saya Pak Gospel Rally gitu. Bagaimana kita tahu tanda bangsa yang dikasihi Tuhan. Ya. Tahu dari mana bangsa itu dikasihi Tuhan. Karena di bangsa itu masih ada hamba-hamba Tuhan yang profetik yang menegur dosa. Itu bangsa yang dikasih Tuhan. Bangsa yang nggak dikasih Tuhan, sudah nggak ada teguran lagi. Tuhan sudah silent, sudah diserahkan. Tahu dari mana gereja yang dikasih Tuhan? Gereja yang dikasih Tuhan itu seperti apa? Gitu. Ya sama prinsipnya. Gitu. Gereja yang di dalam masih ada teguran dosa. Ya. Gereja yang sudah dibiarkan oleh Tuhan, ya sudah terserah lu mau kemana. Itu paling menakutkan kalau Tuhan sampai bilang, jadilah kehendakmu. Lalu kita nggak bisa berdoa lagi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, nggak bisa lagi. Sudah Tuhan sudah tutup, nggak usah ngomong kalimat itu lagi. Nggak usah ngomong kalimat nonsens itu lagi. Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu sendiri. Waduh, itu kalimat menakutkan luar biasa ya. Kalau sudah gak ada lagi teguran dari Tuhan. Tapi kita hidup di dalam dunia, saya betapa sulitnya saya terima koreksi, kritik, teguran. Karena kita gak ada perspektif cinta sih ya. Kan Tuhan bilang, yang kukasihi ku hajar. Gitu. Kita taunya cuma saya dihajar, ini saya diganjar, didisiplin. Tapi yang kukasihinya gak ada, penghayatan itu gak ada gitu. Kenapa sih saudara kita ditegur
orang tua lain, ditegur tetangga sakit, atau kita orang tua kalau anak kita ditegur ya sama orang lain gitu ya, kita sakit gitu kan ya. Sudah pernah ngalami kayak gini ya? Wah, ada hak apa ya marah-marahin anak saya gitu? Kenapa saya? Sudah pernah pikirin ini ya? Ya sebetulnya kan nggak apa-apa. Saya sendiri negur, orang lain negur ya sudah gitu ya, misalnya bersyukur gitu kan ya. Saya menegur ya ditegur ya. Tegurannya orang lain mungkin nggak setajam saya negur loh. Saya negur bisa lebih tajam. Tapi orang lain nggak negur setajam itu, kita sudah wah kayaknya nggak seneng gitu ya. Kenapa anak saya mesti ditegur orang lain gitu? Memang dia itu siapa gitu ya? Kenapa saya? Kenapa ya? Karena di dalam asumsi kita berpikir, ya saya boleh tegur dia keras, tapi saya akan mencintai. Lah dia ini mencintai nggak sebetulnya? Kalau tegur nggak mencintai, ya siapa yang nggak bisa gitu? Saya tegur, saya kasih makan loh, saya berkorban untuk dia, saya boleh tegur. Betul saya, prinsip itu ada betulnya gitu. Kita kesulitan menerima orang lain menegur anak-anak kita gitu ya. Karena ada asumsi, ya, apakah dia juga mencintai? Mungkin kalau dia mencintai boleh juga saya tegur, tapi kalau nggak mencintai, jadi ini teguran apa gitu? Poin yang saya mau katakan adalah hajaran, teguran, koreksi, ganjaran, kalau tanpa cinta itu memang nggak bisa diterima, nggak bisa diterima. Tapi berbahagialah mereka yang mengerti cinta Tuhan, berbahagia, betul-betul berbahagia. Mereka yang mengerti kasih Kristus itu sangat berbahagia. Karena orang-orang seperti ini boleh ditegur terus-menerus dan nggak perlu baper. Orang yang nggak bisa ditegur, yang nggak bisa terima kritik, ya. Gereja yang nggak bisa terima kritik, gitu. Itu gereja kurang mengerti cinta kasih Tuhan. Gereja yang nggak terlalu kenal kasih Kristus. Gak bisa ada kritik sama sekali gitu ya, sedih ya saya. Masa di dalam dunia orang bisa gak perlu kritik lagi gitu. Yohanes bahkan, presbiter Yohanes bahkan mengatakan kalimat, barang siapa mengatakan dia gak berdosa, dia itu berdusta, dia bohong, dan dia menjadikan Allah itu pendusta. Barang siapa mengatakan saya gak perlu lagi ditegur, saya sudah perfect, saya sudah sinless ini, saya sudah masuk ke dalam state of sinlessness. Sudah nggak perlu lagi ada orang koreksi saya. Yohanes bilang, kamu ini bukan saja berdusta, kamu bikin Allah itu jadi pendusta. Karena nggak ada itu sinlessness selama kita berada dalam dunia itu nggak ada. Belum. Kita belum berjumpa dengan Tuhan. Maka sekali lagi ya di sini waktu kita melihat pengakuan Israel akan dosa-dosa mereka, ya, lalu terus kemudian dia bisa melihat ini Tuhan sudah menghentikan ya, penghukuman. Lalu bagaimana setelah menghentikan penghukuman? Bukan berarti terus kemudian mendadak langsung berubah menjadi happy moments gitu ya. Celebration, pesta-pesta dan sebagainya. Ini perlu waktu. Everything itu ada prosesnya ya. Saudara berduka kan juga begitu kan ya. Kita berduka ya. Kita masuk ke dalam proses masa duka berakhir terlebih dahulu ya. Terus kemudian masih perlu waktu sehingga saudara bisa masuk lagi ke dalam masa sukacita. Betul kan ya? Orang bisa bingung loh kalau saudara di funeral service, saudara dikubur, langsung saudara ketawa-ketawa setelah itu gitu. Ini masa duka sudah berakhir, langsung let's celebrate. Langsung kita makan di mana gitu ya. Kita pesta sekarang. Karena itu berapa hari ini kayaknya sudah redup sekali. Saya perlu pesta. Itu skizofrenik enggak sih kayak begini ya? Sekali lagi ya saya, waktu di sini Tuhan menghentikan penghukumannya, itu bukan terus kemudian mendadak langsung jadi happy times, happy moments, ya, moments of celebration, tapi sebetulnya mengatakan bahwa yang buruk ini sudah berakhir, Hidup ini ada di dalam proses ya, laluilah proses yang wajar, saya, bukan instan ya, bukan lompat langsung. Saya tertarik waktu membaca satu bagian firman Tuhan yaitu di Yesaya ya, itu Tuhan menggantikan kain kabung ya, lalu sebelum diganti dengan kain pesta ya, itu kain kabung itu kan duka cita ya. Duka cita, setelah itu the end of duka cita itu ada penghiburan. Baru masuk kepada sukacita. Bukan dari duka cita terus langsung transform into sukacita ya, nggak realistis itu ya. Roller coaster spirituality ya, roller coaster gitu ya, nggak ada persiapannya gitu. Tapi kalau di dalam proses yang dikehendaki Tuhan adalah
Ya, setidaknya ya, masa penghukuman Tuhan, ganjaran Tuhan ini sudah berlalu. Saya sudah didisiplin itu. Saya sekarang memberi diri saya untuk dihibur oleh Tuhan. Dan di dalam penghiburan ini ya, nanti Tuhan akan membawa saya kepada sukacita. Hopefully kita bisa ya melalui proses ini ya, di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami menerima kitab ini, dan meskipun ini adalah kitab yang sulit, mungkin bukan sulit untuk kami pahami secara logis, bukan sulit untuk kami memahami secara intelektual, tapi kami sulit untuk memahami di dalam pengalaman kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa supaya Tuhan boleh memeteraikan apa yang kami renungkan bersama-sama, dan kami boleh merenungkannya lagi, kami boleh membacanya lagi. Kami bisa mengaplikasikan di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus di dalam keseharian kami. Jadikan kami sebagai komunitas Kristen yang tahu apa artinya meratap di hadapan Tuhan. Yang kami tidak menekan perasaan sakit, kesulitan, lalu kami belajar berdamai dengannya, padahal sebetulnya kami belum selesai dibentuk oleh Tuhan. Kami berdoa supaya kami bisa mengalami momen demi momen bersama dengan Tuhan, dan bukan hanya merayakan momen-momen yang baik saja. Kami berdoa supaya Tuhan terus mempertumbuhkan kami di dalam kami berrelasi bersekutu dengan Engkau, bukan dengan kondisi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua di dalam segala keterbatasan perenungan hari ini. Kami mohon Roh-Mu yang kudus boleh terus memberitahukan, menyingkapkan keutuhan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.